semua Hangul gitu. Nah, hari ini kita review dulu. Kita review dulu mengenai cara menghafal Hangul yang paling mudah gitu ya. Kita review dulu dari vokal. Vokal dasar ada 10. Vokal dasar ada 10. Nah, seperti yang minggu lalu sudah saya bilang, kalau vokal itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, untuk membaca vokal, kita harus menambah konsonan iyeng ini. Iyeng, yang bulat ini di depannya gitu ya. Kita harus menambah konsonan iyeng untuk membaca vokal. Lalu bagaimana cara membacanya? Vokal dasar, yang pertama, huruf yang pertama, A. A. Jadi mulutnya dibuka gitu ya, sama kayak kita kalau bilang A dalam bahasa Indonesia, A. A. Lalu yang kedua, Ya. Ya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kita mengeluarkan suara O gitu ya, tapi mulutnya dibuka. Jadi O-nya berbeda dengan O-nya Indonesia. O. O. O, seperti itu. Jadi kita mengeluarkan bunyi O gitu ya, tapi mulutnya dibuka, rahangnya dibuka. O, 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 seperti itu. Lalu yang di sebelahnya Yo, Yo, Yo. Jadi kita bilang Yo gitu ya, tapi mulutnya rahangnya dibuka. Yo, 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 seperti itu. Lalu yang sebelahnya ini gitu ya, kita mengeluarkan bunyi O, tapi mulutnya benar-benar dibulatkan, dimonyongkan ke depan. O, 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 seperti itu. Jadi mulutnya dibulatkan, dimoncongkan ke depan. O, 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 seperti itu. Lalu yang di sebelahnya Yo, Yo, Yo. Sama seperti tadi, O kita mengeluarkan bunyi Yo, tapi mulutnya dibulatkan dan dimoncongkan ke depan. Yo, 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 seperti itu. Lalu di sebelahnya U. U. Kita mengeluarkan bunyi U dan mulutnya benar-benar dimoncongkan ke depan. U. 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 Seperti itu. Yang di sebelahnya kita mengeluarkan bunyi U gitu ya, sama seperti U tadi. Mulutnya benar-benar dimoncongkan ke depan. U. 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 Seperti itu. Lalu yang di sebelahnya kita mengeluarkan bunyi jadi kalau di nama orang Indonesia kan ada yang namanya euis ya, jadi nya seperti itu, e, gitu. Mulutnya buka ke samping, e. Lalu vokal dasar yang terakhir, I. Kita mengeluarkan bunyi I gitu ya, sama seperti tadi, sama seperti gitu ya, mulutnya dilebarkan ke samping. I. I. Seperti itu. Baik, lalu untuk vokal perluasan ada 11 huruf. Ada 11 huruf, kita mulai dari yang pertama gitu ya. Lafal yang keluar adalah E gitu ya, tapi mulutnya, rahangnya harus dibuka saat kita bilang E-nya. Jadi seperti apa? E, E, E gitu. Jadi kita mengeluarkan bunyi E, tapi rahangnya dibuka. E, E, E. Seperti itu. Yang di sebelahnya kita mengeluarkan bunyi Y gitu ya, tapi rahangnya dibuka, mulutnya dibuka. Y, 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 seperti itu. Jadi rahangnya benar-benar dibuka. Sekali lagi, Y, 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 seperti itu. Lalu yang di sebelahnya kita mengeluarkan bunyi E. Kita mengeluarkan bunyi E, tapi mulutnya gitu ya, benar-benar dilebarkan ke samping. Jadinya E, 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 gitu ya. Kalau yang tadi kan rahangnya dibuka, E, E, E. Kalau yang ini, E, 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 gitu. Jadi mulutnya dilebarkan ke samping. Nah, yang di sebelahnya kita mengeluarkan bunyi Y, gitu ya. Sama seperti E tadi, mulutnya dilebarkan ke samping. Jadi bagaimana? Y, 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 seperti itu. Jadi mulutnya dilebarkan ke samping. Sekali lagi, Y, 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 seperti itu. Baik, lalu yang di sebelahnya, kita mengeluarkan bunyi wa, gitu ya. Mulutnya, rahangnya dibuka, wa, wa, wa. Seperti itu, sekali lagi, wa, wa, wa. Seperti itu. Lalu yang di sebelahnya, kita mengeluarkan bunyi W, kita mengeluarkan bunyi W, tapi rahangnya dibuka, gitu ya. Jadinya bagaimana?
we, gitu ya. Rahangnya dibuka, we, we, we. Seperti itu. Sekali lagi, we, we, we. Seperti itu. Lalu yang di sebelahnya kita mengeluarkan bunyi wo, tapi rahangnya mulutnya dibuka. Jadi wo, wo, wo. Sekali lagi, wo, wo, wo. Seperti itu. Lalu yang di sebelahnya kita mengeluarkan bunyi w, gitu ya. Mulutnya dilebarkan ke samping, w, w, w. Sekali lagi, w, w, w. Baik. Lalu yang di sebelahnya gitu ya, kita mengeluarkan bunyi wi, gitu ya. Sekali lagi kita coba gitu ya, wi-nya mulutnya dilebarkan ke samping. Jadi wi, wi, wi. Sekali lagi wi, wi, wi. Begitu. Lalu yang di sebelahnya kita mengeluarkan bunyi euy gitu ya. Jadi kalau tadi dalam bahasa Indonesia kan ada tuh yang namanya eus gitu ya. Jadi euy, euy, euy. Seperti itu. Sekali lagi euy, euy, euy. Seperti itu. Nah, ada satu huruf yang tertinggal. Hurufnya adalah W gitu ya. Saya pakai ini sebentar. Oke. Seperti ini. Huruf W gitu ya. Kita mengeluarkan bunyi W gitu ya. Sama seperti tadi W yang ini, mulutnya dilebarkan ke samping. W, W, W. Seperti itu. Sekali lagi, W, W, W. Nah, untuk membedakan W yang ini, lalu W yang ini, dan W yang ini, bagaimana caranya? Dihafal. Jadi kalau kita melihat kosakata baru gitu ya, yang dia ada huruf W-nya, kita harus hafal nih, W-nya yang OW gitu ya, atau UE, atau yang UI seperti itu. Jadi ini butuh hafalan. Lalu untuk konsonan dasar ada 14 huruf gitu ya. Nah, sama seperti tadi, vokal tidak bisa dibaca sendiri kalau tidak ada konsonan iengnya gitu ya. Nah, untuk konsonan dasar pun dia harus dilengkapi nih, harus ditambah vokal gitu ya untuk bisa dibaca gitu. Nah, untuk mempermudah gitu ya, untuk mempermudah menghafal konsonan dasar, kita tambahkan saja vokal A di belakangnya. Jadi, kita lihat konsonan dasar yang pertama giok gitu ya. Giok, lalu di sebelahnya ada mien, lalu ada diget, ada riel, ada miem, ada biep, ada siot, lalu ada ing, ada ciet, ciet, kiek, kiet, piep, dan hit. Nah, untuk mempermudah menghafalnya, kita tambahkan vokal A di belakangnya. Jadi, dibacanya seperti apa? Ga. Nah, giok di awal dibacanya G dalam bahasa Indonesia gitu ya, ada G gitu ya, dibacanya ga, ga, ga. Lalu untuk nien dilafalkannya N, jadi na, na, na. Seperti itu. Lalu untuk diget dilafalkannya D, kalau dia di awal jadinya da, da, da. Seperti itu. Lalu untuk real gitu ya, dia di awal dilafalkannya R gitu ya, jadinya ra, ra, ra. Lalu untuk miem dilafalkan M, jadi ma, ma, ma. Baik, lalu untuk biep, dia kalau di awal dilafalkannya B, jadinya ba, ba, ba. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan siot gitu ya, kalau di awal dia dilafalkannya S, jadi sa, sa, sa gitu ya, S-nya yang tipis gitu ya, jadi sa, 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 seperti itu. Lalu ing gitu ya, dia kalau di akhir dibaca eng, tapi kalau dia di awal bunyinya seperti tadi, yang vokal A ini, jadi dibacanya A, 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 seperti itu. Lalu sebelahnya ada jiet,
Dia kalau posisinya di awal dibaca J. Jadi ja, ja, ja. Seperti itu. Lalu mulai huruf yang ini, ciut, sampai hiut, dia saat dilafalkan harus ada udara yang keluar. Harus ada udara yang keluar. Jadi bagaimana? Ca, gitu. Dia dilafalkannya CH gitu ya, kalau ditulis romanisasinya CH, dilafalkannya ca. Jadi ada udara yang keluar. Ca, 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 seperti itu. Lalu di sebelahnya ada kiok, dia dilafalkannya ka gitu. Jadi ada udara yang keluar. Ka, 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 seperti itu. Ka, sekali lagi, ka, seperti itu. Nah, lalu di sebelahnya gitu ya, dilafalkannya ta gitu. Jadi ada udara yang keluar. Ta, 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 seperti itu. Jadi udaranya harus benar-benar keluar gitu untuk membedakan dengan huruf yang lain. Misalkan di sini ada da gitu ya. Jadi ta, 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 seperti itu. Nah, di sebelahnya dilafalkan piep, di sini dilafalkan pa gitu. Jadi ada udara yang keluar. Pa, pa, pa. Sekali lagi, pa, pa, pa. Seperti itu. Nah, yang terakhir dia dilafalkan ha, hiut dilafalkan ha. Jadinya ha, ha, ha gitu ya. Jadi udaranya benar-benar keluar. Ha, 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 seperti itu. Nah, terakhir untuk konsonan yang terakhir ada konsonan ganda. Konsonan ganda ada 5 huruf. Ada 5 huruf. Pelafalannya dengan penekanan. Jadi sama seperti tadi konsonan dasar, dia tidak bisa dibaca sendiri kalau tidak ada vokal di belakangnya gitu. Nah, kita lihat dulu hurufnya ada apa saja. Ada sang giok, jadi gioknya ada 2, sang giok, lalu sang diget, digetnya ada 2, sang diget, lalu kita lihat di sini sang biep, jadi biepnya ada 2, sang biep, lalu ada sang syot, S-nya gitu ya, syotnya ada 2, sang syot, lalu ada sang jit, jadi jitnya ada 2, sang jit. Oke, dilafalkannya penuh dengan penekanan. Sama seperti tadi, kita coba tambahkan vokal A di belakangnya, jadi sang giok dibacanya K, gitu ya, jadi penuh penekanan K, 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 gitu ya, jadi dilafalkannya K gitu ya, tapi K-nya ditekan sedikit, jadi K, 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 seperti itu. Lalu untuk sang diget dilafalkannya T gitu ya, yang keluar dari mulut kita adalah T, tapi T-nya dengan penekanan. Jadi ta, 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 seperti itu. Sekali lagi, ta, 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 seperti itu. Baik, lalu sang biep gitu ya, dilafalkannya P, tapi P-nya dengan penekanan. Jadi bagaimana? Pa, pa, pa. Sekali lagi, pa, 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 seperti itu. Baik, lalu untuk sang syot gitu ya, dilafalkannya S, tapi S-nya penuh dengan penekanan gitu. Jadi seperti mendesis gitu ya. Jadi bagaimana dilafalkannya? Sa, sa, sa gitu. Jadi S-nya ditekan, sa, 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 seperti itu. Lalu untuk sang jiot dilafalkannya C gitu ya, C, tapi C-nya dengan penekanan. Jadi bagaimana? Ca, 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 seperti itu. Sekali lagi, ca, 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 seperti itu. Nah, jadi kita perlu latihan gitu untuk membedakan tadi ga, ka, dan ka. Lalu da, ta, ta, seperti itu. Lalu ba, pa, pa, seperti itu. Lalu ada syot gitu ya. Bagaimana? Sa dan sa. Sa, sa, seperti itu. Lalu ja, ca, ca, seperti itu. Jadi kita perlu latihan untuk membedakan bunyi-bunyi konsonan yang dia mirip, tapi berbeda karena ditentukan yang satu ada udara yang keluar dan yang satu lagi dia penekanan, ada penekanannya. Baik, kalau begitu kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini adalah konsonan akhir gitu ya. Jadi bagaimana kita melafalkan konsonan gitu ya kalau dia posisinya ada di akhir. Kita lihat di sini
yang dilafalkan K. Dilafalkan K gitu ya. Ada apa saja? Ada giok, kiek, sanggiok, real giok, dan giok siot. Oke. Jadi konsonan-konsonan ini kalau dia posisinya ada di akhir, bukan dilafalkan seperti tadi kan giok kalau di awal dibacanya G kan ya. Gitu. Nah, bukan seperti itu, tapi kalau posisinya dia ada di akhir, dilafalkan sebagai K. Gitu ya, sebagai K. Contohnya kita lihat di sini, giok kalau posisinya di akhir seperti ini, cek gitu ya. Jadi dilafalkannya bukan G tapi K. Cek seperti itu. Lalu ada oksusu. Jadi bukan dibaca G tapi dibacanya K gitu ya. Jadi oksusu. Oksusu seperti itu. Lalu kiek gitu ya. Kiek dia kalau tadi kan kita bagaimana melafalkannya K gitu ya. Udara yang keluar kan ya dari mulut. Tapi kalau dia posisinya di akhir, kieknya dibaca K. Dilafalkan K. Jadi buok. Seperti itu contohnya. Buok. Lalu ada nyok. Seperti itu. Jadi kiek kalau posisinya di akhir dilafalkan K. Oke, lalu sanggiok juga kalau posisinya di akhir dia dilafalkan K. Contohnya takta. Takta seperti itu. Jadi sanggioknya dia dilafalkan K. Atau sokta. Sokta seperti itu. Jadi sanggiok kalau posisinya di akhir dilafalkan K. Baik. Lalu untuk real giok gitu ya, gabungan dua konsonan, real dan giok, dia kalau di akhir dibacanya K gitu. Jadi bukan real gioknya nggak dua-duanya dibaca, tapi hanya gioknya yang dibaca. Contohnya kita lihat di sini gitu ya, ada ikta. Jadi real gioknya yang dibaca hanya gioknya menjadi K. Jadi bukan ilkta gitu ya, bukan ilkta, jadi L-nya nggak usah dibaca, jadi langsung seperti itu. Sama halnya dengan nekta. Nekta gitu. Jadi langsung gioknya saja yang dibaca dilafalkan K. Nekta. Jadi bukan nelek gitu ya, bukan nelekta gitu, tapi langsung nekta. Nekta seperti itu. Lalu untuk konsonan akhir yang dia gabungan giok dan siot. Giok dan siot gitu ya. Dibacanya hanya gioknya saja dilafalkan K. Jadi nok seperti itu. Nok, mok gitu. Jadi bukan nox gitu ya atau mox gitu, tapi langsung gioknya saja yang dibaca nok, mok seperti itu. Baik, sampai di sini adalah konsonan akhir gitu ya, yang kalau dia posisinya di akhir dilafalkan sebagai K. Jadi sekali lagi kita coba baca cek gitu ya, dari cek gitu. Kalian coba baca sendiri sambil dilafalkan. Kita mulai dari cek, 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 oksusu, oksusu, buok, buok, nyok, nyok, takta, takta, sokta, sokta, ikta, ikta, nekta, nekta, nok, nok, muk, muk, seperti itu. Jadi harus dihafal ya ini kalau giok, kiek, sanggiok, real giek, giok siot, kalau posisinya di akhir dibacanya K. Lalu selanjutnya kita coba lihat yang dia bunyinya dilafalkan menjadi N. Menjadi N. Ada apa saja? Yang pertama kita lihat di sini, nien. Lalu ada gabungan dua konsonan, nien dan jiet. Lalu nien dan hiet. Nah, kalau huruf konsonan akhir yang seperti ini, gitu ya, nien, nien jiet, nien hiet, hanya niennya saja yang dibaca menjadi N, dilafalkan menjadi N. Kita lihat contohnya untuk yang nien ada 편지. 편지. Jadi nien gitu ya dilafalkannya N. 편지. 편지. 준비. 준비. 반지. banji, seperti itu. Jadi dilafalkannya nien, N. Oke. Lalu untuk konsonan akhir yang kedua, nien dan jiet dilafalkannya
N-nya saja yang dibaca. Kita lihat contohnya di sini ada anta. Anta. Gitu. Jadi bukan ansta gitu ya. Jadi jiotnya nggak usah dibaca, hanya niannya saja yang dibaca jadi anta. Anta. Atau onta. Onta seperti itu. Jadi jiotnya tidak usah dibaca. Lalu untuk yang nian hiat bagaimana? Hanya niannya saja yang dibaca. Kita lihat contohnya di sini. Manta. Manta. Jadi hanya nian yang dibaca. Kenta. Kenta. Hanya niannya yang dibaca. Jadinya N. Dilafalkan menjadi N. Baik, kita coba baca sama-sama. Dari 편지. Kita mulai. 편지. 편지. 준비. 준비. 반지. 반지. 안다. 안다. onta. Onta. Manta. Manta. Kenta. Kenta. Seperti itu. Jadi, kalau nian jiet, nian hiet, posisinya di akhir, sebagai konsonan akhir, hanya nian yang dibaca menjadi N. Seperti itu. Baik, kita lihat perubahan bunyi yang selanjutnya untuk konsonan akhir. Konsonan akhirnya ada diget, siot, sangsiot, jiet, ciet, tiet, hiet. Nah, kalau konsonan-konsonan ini posisinya ada di akhir, dia dilafalkan sebagai T. Dilafalkan sebagai T, gitu ya. Kita lihat di sini, diget kan kalau di awal dibacanya D kan ya, tapi kalau dia posisinya di akhir, dilafalkan sebagai T, jadinya sutkarak. Sutkarak. Jadi, digetnya dilafalkan sebagai T. Sutkarak. Tutputa. Tutputa. Seperti itu. Jadi, digetnya dilafalkan menjadi T. Lalu untuk konsonan akhir yang selanjutnya ada siot. Dia kalau di awal kan dibacanya S gitu ya. Tapi kalau posisinya di akhir, dia dilafalkan sebagai T. Jadi contohnya ut. Ut gitu ya. Atau geret. Geret gitu. Jadi posisinya kalau di akhir dilafalkan menjadi T. Lalu sangsiot juga sama gitu ya. Kalau dia posisinya di akhir dilafalkan menjadi T. Kita lihat contohnya di sini ada ita. Ita. Gitu. Atau hetta. Hetta gitu. Jadi siotnya, sangsiotnya dilafalkan menjadi T. Sama halnya dengan jiet. Kalau posisinya di akhir dia dilafalkan menjadi T. Kita lihat contohnya ada natta. Jadi bukan najta gitu ya, tapi natta. Jietnya dilafalkan menjadi T. Natta. Netta. Seperti itu. Nah, lalu ciet juga sama. Dia kalau di awal kan dibacanya ca gitu ya. Ada udara yang keluar dari mulut. Tapi kalau posisinya di akhir, ciet dilafalkan menjadi T. Jadinya kut. Kut gitu. Atau nat. Nat. Seperti itu. Jadi cietnya kalau posisinya di akhir, dilafalkan menjadi T. Nah, lalu selanjutnya ada tiet gitu ya. Tiet kalau dia di awal kan dibacanya gimana tadi? Ta gitu ya, ada udara yang keluar dari mulut. Tapi kalau dia posisinya di akhir dilafalkan menjadi T. Jadinya tat bingsu. Tat bingsu. Ket. Ket gitu. Jadi tietnya dilafalkan menjadi T. Lalu yang terakhir hiet, dia kalau di awal kan dibacanya H gitu ya, ada udara yang keluar H seperti itu. Tapi kalau posisinya di akhir, dia dilafalkan menjadi T. Contohnya hiet gitu ya, namanya huruf ini sendiri, hiet, hiet gitu. Atau nota, nota gitu. Jadi hietnya dilafalkan menjadi T. Nota, seperti itu. Baik, jadi diget, siot, sangsiot, jiet, ciet, tiet, dan hiet kalau posisinya di akhir dilafalkan menjadi T. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau konsonan akhir yang seperti ini, ada realnya. Real, real siot, real tiet, real hiet, real biep, gitu ya.
kalau posisinya di akhir, dia hanya realnya saja yang dibaca dan dilafalkan L. Bukan R, tapi L. Tuh, kita lihat contohnya di sini untuk yang real sendiri. Kalau real tadi di awal kan dibacanya R ya, jadi ra gitu ya. Tapi kalau di akhir dia dibaca L, jadinya dal. Dal. Atau bar. Bar, seperti itu. Baik. Lalu untuk yang real shoot gitu ya, hanya realnya saja yang dibaca. Kita lihat contohnya di sini ada wegol. Wegol gitu. Jadi hanya realnya saja yang dibaca, shootnya tidak usah dibaca. Jadi wegol. Wegol seperti itu. Nah, untuk yang real tiet gitu ya, hanya realnya saja yang dibaca. Kita lihat contohnya di sini halta, halta gitu ya, halta. Harta atau hulta. Hulta seperti itu. Jadi hanya realnya saja yang dibaca. Lalu untuk real hit bagaimana? Sama seperti tadi, hanya realnya saja yang dibaca, hitnya tidak dibaca. Jadi kita lihat contohnya di sini ada kelta. Kelta gitu. Jadi hanya realnya yang dibaca kelta. Kelta. Atau dalta. Dalta seperti itu. Untuk real bib bagaimana? Sama seperti tadi, hanya realnya saja yang dibaca. Kita lihat di sini ada calta. Gitu. Jadi real bib tapi hanya realnya saja yang dibaca. Calta. Calta. Atau nolta. Nolta seperti itu. Jadi untuk real, real shoot, real tiet, real hit, real bib, kalau posisinya di akhir hanya realnya saja yang dibaca. Oke, kita coba baca sama-sama dari dal, gitu ya. Kita mulai. Dal, dal, bal, bal, wegul, wegul, halta, halta, holta, holta, kelta, kelta, dalta, dalta, calta, calta, nolta, nolta. Seperti itu. Jadi real, real shoot, real tiet, real hit, real bib, dia kalau di akhir dilafalkan L, hanya realnya saja yang dibaca. Lalu selanjutnya ada miem dan real miem. Jadi ada miemnya di sini. Kalau ada miemnya dan posisinya di akhir, dilafalkannya M gitu. Jadi hanya miemnya saja yang dibaca. Kita lihat contohnya ada bam, kamgi, ham, kamgi. Jadi hanya meme-nya saja yang dibaca. Lalu untuk real meme ada jomta. Jomta gitu. Jadi meme yang dibaca jomta, tamta, comta, damta. Seperti itu. Jadi hanya meme yang dibaca. Kita coba baca sama-sama dari bam. Ham. Ham. Lalu kamgi. Kamgi. Untuk yang real meme jomta. Jomta, damta, damta, seperti itu. Jadi hanya meme-nya saja yang dibaca, dilafalkan M, seperti itu. Nah, baik. Lalu selanjutnya gitu ya, ada konsonan akhir biep, piep, biep siut, real piep, gitu ya, dan real biep, gitu ya, yang kalau posisinya di akhir, dia dilafalkannya menjadi P. Gitu ya, menjadi P. Kita lihat contohnya untuk yang biep, kalau dia di awal kan dibacanya B kan ya, jadi ba gitu ya. Tapi kalau dia di akhir posisinya dilafalkannya P. Kita lihat di sini ada bab. Bab gitu ya. Jadi dia kalau di awal dilafalkannya B, di akhir dilafalkannya P. Jadi bab. Bab. Kop. Kop, seperti itu. Jadi kalau biep di akhir dibacanya P. Lalu piep, kita lihat di sini ada piep. Kalau di awal kan dia dibaca pa gitu. Tadi ada udara yang keluar dari mulut. Tapi kalau posisinya di akhir dia dilafalkannya P. Kita lihat contohnya ip. Ip gitu ya, atau dopta. Dopta, seperti itu. Nah, kita lihat untuk yang biep siot gitu ya.
Dia kalau di akhir dilafalkannya P, hanya biopnya yang dibaca ini, biopnya yang dibaca tapi dilafalkannya P. Kita lihat contohnya di sini ada cup, gitu ya, cup, atau opta, seperti itu. Jadi biopnya yang dibaca tapi kalau tadi kan biop kalau di akhir dibacanya P gitu ya. Jadi cup, seperti itu. Lalu untuk yang real piop gitu ya, real piop dia dibacanya jadi piopnya gitu ya. Piop kan tadi kalau di akhir dibacanya P gitu, dilafalkannya P. Jadi kita lihat di sini real piop contohnya ada upta. Seperti itu. Upta. Jadi piopnya yang dibaca, piopnya kalau di akhir dilafalkannya P. Jadi upta. Seperti itu. Nah, lalu kita ketemu lagi nih real biop lagi gitu ya. Tapi kalau tadi kan real biop yang di sini realnya yang dibaca ya, realnya yang dibaca dilafalkan L. Nah, khusus untuk dua huruf ini, dua kata ini gitu ya, dia real biop tapi dilafalkannya biopnya menjadi P gitu ya. Jadi kalau tadi di sini kita lihat carta, nolta kan yang dilafalkan realnya menjadi L. Tapi kalau yang dua kata ini gitu ya, dua kata ini dia biopnya yang dibaca dilafalkannya P. Jadi bagaimana? Bapta. Seperti itu. Atau nopcukhata. Seperti itu. Jadi real biop tapi untuk dua kata ini yang dibaca biopnya menjadi P. Seperti itu. Ya, kita lihat dia kalau perubahan lainnya misalkan tadi di sini ada bapta ini kan bentuk dasarnya gitu ya, atau kalau bertemu dengan kata penghubung gitu ya, kata penghubung go gitu ya, partikel penghubung go, jadi babku seperti itu. Jadi yang dibaca biopnya menjadi P seperti itu. Baik, sampai di sini adalah konsonan akhir gitu ya, konsonan akhir yang dia mengalami perubahan bunyi gitu. Jadi ini harus dihafal gitu ya, harus dihafal sambil latihan, sambil dihafal. Kalau tadi ada giok, kyuk, sanggiok, real giok, giok siot, posisinya di akhir dilafalkannya K. Nian jiet, nian hiet, kalau posisinya di akhir dilafalkan N gitu ya, nian yang dibaca N. Lalu diget, siot, sang siot, jiet, ciet, tiet, hiet, kalau posisinya di akhir dilafalkannya menjadi T. Lalu real siot, real tiet, real hiet, dan real biop kalau posisinya di akhir gitu ya, dia dibacanya L, dilafalkannya L, jadi hanya realnya yang dibaca. Lalu untuk miem, real miem kalau posisinya di akhir gitu, dia dilafalkannya miemnya dilafalkannya M gitu, M. Nah, untuk biop, piep, biop siut, real piep, real biop yang dua kata ini dia kalau posisinya di akhir dilafalkannya P seperti itu. Lalu untuk iyeng gitu ya, iyeng kalau di akhir gitu posisinya tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dia tidak ada perubahan, tetap dibaca ang gitu, tetap dibaca ang, jadi ada gang gitu atau dena seperti itu. Jadi dilafalkannya tetap sama ang seperti itu. Nah, kita coba latihan baca lagi sama-sama. Ada beberapa kosakata gitu ya. Kalian coba baca masing-masing gitu ya, dilafalkan gitu. Kita coba dulu dari yang pertama, ada tok gitu. Jadi tok sang diget, lalu di sini ada konsonan akhirnya giok. Konsonan akhir giok, kalau di akhir dilafalkannya K seperti itu. Jadi tok, seperti itu. Lalu di sebelahnya ada pang, gitu. Sang biop dan konsonan akhirnya kita lihat di sini ada ing, jadi pang, seperti itu. Lalu di sebelahnya kita lihat ada talgi, gitu. Jadi konsonan akhirnya di sini ada real, lalu ada sang diget, gitu ya. Jadi talgi. Oke, jadi kalau giok posisinya di akhir dilafalkannya K, kalau di awal dia dilafalkannya
G, jadi talgi, talgi, seperti itu. Lalu kita lihat di sini ada ut, konsonan akhirnya ciut, ut, seperti itu. Lalu di sebelahnya ada konsonan akhir ciut, jadi bagaimana? Kut, seperti itu. Jadi siotnya kalau di akhir dilafalkannya menjadi T. Ut, kut, seperti itu. Lalu kita lihat di sini ada sengson. Sengson. Oke, jadi kita perlu fokus ke vokalnya juga di sini. Ada AE gitu ya, E dan O, jadi ikan gitu ya. Bahasa Koreanya sengson. Sengson gitu. Jadi mulutnya dibuka, jangan lupa sengson. Oke, konsonan akhirnya di sini ada ieng dan nian. Sengson. Sengson. Seperti itu. Lalu ada di sebelahnya ada jigap. Jigap gitu. Konsonan akhirnya di sini ada biep, kalau di akhir dibacanya dilafalkan menjadi P. Jadi jigap. Jigap. Jigap seperti itu. Lalu ada bal di sini. Konsonan akhirnya real, bal. Bal. Bal gitu. Jadi real tetap dibaca L kalau posisinya di akhir. Kalau di awal dibacanya R seperti itu. Nah, lalu kita lihat di sebelahnya ada ip. Konsonan akhirnya pip di sini, tapi kalau posisinya di akhir dia dibaca P. Jadi ip, ip, ip seperti itu. Lalu di sini ada konsonan akhirnya, kita lihat dulu ada real dan giok. Konsonan akhirnya real dan giok. Kalau posisinya di akhir yang dibaca apanya? Real dan giok dibaca, yang dilafalkan gioknya. Gitu ya. Jadi ini dibacanya tak, tak, tak seperti itu. Oke, kita coba baca sama-sama ya. Sekali lagi dari tok. Kita mulai tok, 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 pang, 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 talgi, 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 ut, 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 꽃, 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 생선, 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 지갑, 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 발, 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 잎, 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 탁, 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 seperti itu. Oke, jadi untuk konsonan akhir harus banyak latihan, gitu ya. Terutama untuk yang seperti ini, konsonannya ada dua, jadi gabungan dari dua konsonan. Baik, di minggu lalu gitu ya, kita kan sudah mempelajari cara menyusun hangul gitu ya, cara menyusun hangul. Konsonan dia posisinya di mana? Di awal dan di akhir. Vokal posisinya selalu ada di tengah gitu ya, di tengah gitu. Jadi nanti kalian coba merangkai gitu ya, kalian coba iseng-iseng aja gitu nih, contohnya seperti ini gitu ya, merangkai hangul, contohnya kita lihat ada siot dan a menjadi sa. Berarti kalau hiot dan yo menjadinya menjadi hyo, seperti itu. Lalu ada real dan i menjadi ri, seperti itu. Bagaimana dengan yang ini? Sanggiok dan menjadi ke, seperti itu. Lalu bagaimana kalau dia ada konsonan akhirnya juga seperti ini? Biek, yo, dan giok. Seperti itu. Kalau kita susun menjadi biok. Bagaimana dengan yang ini? Giok, wa gitu ya. Vokal perluasan wa dan konsonan akhirnya ada ieng. Kalau digabung menjadi guang. Seperti itu, guang. Gitu. Lalu bagaimana dengan yang ini? Ada ieng, ada vokal perluasan, wo, dan konsonan akhirnya real. Kalau ini kita gabung menjadi satu suku kata, bagaimana jadinya? Wall. Seperti itu, wall. Oke, nah ini boleh nanti kalau kalian mau latihan merangkai gitu ya, membuat suku kata, boleh dijadikan contoh
seperti itu. Baik, kita latihan membaca lagi gitu ya, biar mulutnya terbiasa gitu ya dengan pelafalan Hangul. Kita coba baca yang pertama, ini ada mori. Jadi O-nya yang mulutnya dibuka. Mori. Coba ikuti saya. Mori. Nah, yang kedua bagaimana dibacanya? Cima. Cima gitu. Jadi ca gitu ya. Ci ada udara yang keluar. Cima. Cima. Lalu yang ketiga ini dibacanya bagaimana? Hyuji. Hyuji. Betul. Lalu di bawahnya kita lihat ada huruf ini dibacanya namu. Namu. Lalu ada di bawahnya ini ada huruf ini dibaca kata ini dibacanya moja. Moja. Baik, lalu di bawahnya dibaca sagwa. Sagwa. Baik. Lalu di sebelahnya kita lihat ada omoni. Omoni. Betul, jadi rahangnya dibuka. Lalu di bawahnya kita lihat ada nuna. Nuna. Nuna gitu ya. Lalu di bawahnya lagi ada upyo. Upyo. Jadi tiupnya jangan lupa ada udara yang keluar. Jadi upyo. Upyo. Seperti itu. Di bawahnya kita lihat ada radio. Radio. Jadi kalau real di awal dibacanya ra gitu ya. R. Radio. Kita lihat di bawahnya lagi ada kade. Kade. Jadi ada udara yang keluar. Ka gitu ya. De gitu. Jadi kade. Kade. Lalu terakhir dibaca uija. Uija. Seperti itu. Jadi vokal ui gitu ya. Kalau yang susah melafalkan ui bagaimana? Kita mengucapkan dan i tapi dipercepat jadi ui gitu ya. Ui, ui, ui seperti itu. Jadi uija. Uija. Seperti itu. Baik, kita coba baca dari ulang bersama-sama. Mori. Mori. Cima. Cima. Hyuji. Hyuji. Namu. Namu. 모자, 모자, 사과, 사과, 어머니, 어머니, 누나, 누나, 우표, 우표, 라디오, 라디오, 카드, 카드, 의자, 의자. Seperti itu. Baik, bagaimana dengan yang ini? Bagaimana dengan yang ini? Ada konsonan akhirnya gitu. Jadi kita perlu perhatikan lagi. Kita lihat di sini yang pertama ada dibacanya gimana? Cek. Betul. Cek gitu. Lalu yang kedua dibaca ceksang. Ceksang. Baik, lalu yang ini dibacanya kut. Kut. Betul. Lalu di bawahnya. Angyong. Angyong. Betul. Lalu yang di bawahnya. Ut. Ut. Lalu yang ini bagaimana? Kabang. Kabang. Betul. Lalu yang ini tadi bagaimana kalau ada real dan giok yang dibaca? Iya, yang dibaca gioknya dilafalkan menjadi ka, jadinya tak, tak, seperti itu. Lalu yang ini dibacanya sengson, sengson. Baik, lalu di bawahnya kita lihat, yang ini dibacanya bagaimana? Guail, guail, betul. Lalu yang di bawahnya ini dibacanya bagaimana? Hakyo. Hakyo. Baik, lalu yang di bawahnya dibaca Hanguk. Hanguk.
Betul. Terakhir yang ini dibacanya ip. Ip. Betul. Baik, kita coba baca lagi sama-sama dari awal, dari cek. Kita mulai. Cek. Cek. Jangan lupa ada udara yang keluar. Cek. Cek. Baik, lalu ada 책상. 책상. 꽃. 꽃. 안경. 안경. 옷. 옷. 가방. 가방. 닭. 닭. 생선. 생선. 과일. 과일. 학교. 학교. 한국. 한국. ip. ip. Baik, sampai di sini materi Hangul. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh lewat kolom chat. Oke, ada yang bertanya di sini. Kita coba lihat dari yang pertama. Oke, bagaimana kalau real giok? Ilgo, misalkan. Ilgo, dibacanya bagaimana? Gitu ya. Dibacanya iko atau bagaimana? Kita coba lihat gitu ya. Di sini kalau ada gitu ya. Oke, kita lihat ini dulu. Kalau seperti ini kan real giok ya. Real giok dibacanya yang mana? Realnya atau gioknya? Giok yang dibaca jadi ik gitu ya. Ik seperti itu. Tapi kalau dia di belakangnya bertemu lagi dengan vokal nih. Contohnya O gitu ya, bertemunya dengan O. Kalau tadi si ik-nya ini aja nih yang pertama, dia dibacanya hanya gioknya kan ya, jadi ik gitu. Tapi kalau dia sudah bertemu lagi dengan vokal, vokal di sebelahnya nih gitu ya, gioknya naik ke atas, disambung, penyambungan bunyi gitu ya, penyambungan bunyi. Jadi penyambungan bunyi kita masuknya ke minggu depan, kita bahas dulu aja singkat di sini. Jadi kalau seperti ini bagaimana? Il gitu ya. Karena gioknya udah pindah ke sini jadinya dibacanya ilgo. Ilgo seperti itu. Gioknya pindah ke samping. Jadi kalau seperti ini dibacanya ilgo. Gitu. Oke, kalau tadi dia hanya berdiri sendiri nih ik gitu ya yang dibaca gioknya, tapi kalau dia sudah bertemu dengan vokal lain, si konsonan yang kedua ini pindah ke sebelah gitu ya. Jadi dibacanya ilgo. Seperti itu. Baik, lalu kita lihat pertanyaan selanjutnya. Oke, ada yang menanya ini dibacanya sebentar. Oke. Yang ini dibacanya bagaimana? Jota atau jowa gitu. Kita lihat gitu ya. Di sini sama seperti tadi. Di sebelahnya kan vokal ya. Vokal. Jadi hit-nya pindah ke samping. Hit-nya pindah ke samping. Jadi dibacanya gimana? Jowa. Jowa gitu ya. Hit gitu ya. Dia kan pengucapannya lemah gitu ya. Pengucapannya lemah. Jadi kalau dia pindah ke samping gitu ya. Dia pindah ke samping. Bukan dibaca jadi joha gitu ya, tapi dia lemah gitu. Jadi lebih kayak keserap di vokal ini nih, vokal A-nya. Jadi joa. Joa seperti itu. Tapi kalau di belakangnya bukan vokal A, melainkan konsonan gitu ya. Konsonan da. Dibacanya bagaimana? Jota. Jota gitu. Hit-nya pindah ke sebelah nih, pindah ke sebelah gitu ya. Tapi nanti dia lafalnya berubah menjadi hit seperti itu. Nah, untuk yang seperti ini gitu ya, ke depannya selama kita masuk ke materi, setelah kita masuk ke materi, kalau ketemu kosakata-kosakata yang dia ada perubahan bunyi gitu nanti akan saya bahas gitu. Jadi contohnya tadi kalau dia joa yang dilafalkan joa kalau gimana? Belakangnya vokal A gitu ya. Jadi joa. Tapi kalau dia di belakangnya
konsonan gitu ya, da gitu ya, hietnya melebur ke diget menjadi hiet. Jadi dibaca gimana? Jota, jota. Seperti itu. Baik, lalu untuk isem nita bagaimana pelafalannya? Isem nita. Oke, mohon maaf sebelumnya keyboard saya lagi bermasalah hari ini gitu. Jadi saya gambar dulu. Isem nita. Oke. Isem nita. Ini bacanya gimana? Bukan it gitu ya, bukan it semnita, tapi kita lihat di sini dia sudah bertemu konsonan lagi kan ya. Kalau tadi siot, sang siot di akhir dibacanya T gitu ya. Tapi kalau posisinya sudah bertemu dengan konsonan lagi, dia melebur ke sebelah. Jadinya bagaimana? Issemnita. Issemnita. Seperti itu. Jadi sang siotnya dibaca dengan penekanan S gitu ya, tapi dengan penekanan jadi issemnita. Issemnita. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan atau misalkan kalian kan sudah lihat ini ya silabusnya untuk kedepannya kita mau belajar apa saja, ada yang mau misalkan memberi saran atau tolong dong materi tentang ini dimasukkan ke pembahasan yang mana gitu, ada nggak? Ada yang mau ditanyakan? Belajar Sino Korea atau enggak? Maksudnya angka kah? Angkanya Sino dan angkanya Korea atau oh ya, nanti kita belajar. Jadi penggunaan angka yang Sino yang berasal dari Hanja gitu ya, yang dari Cina dan angka aslinya Korea gitu, dari yang Hanja dan yang aslinya Korea. Penggunaan real sama bagaimana itu nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Jadi bukan hari ini. Hari ini kita masih membahas Hangul gitu ya. Tenang aja nanti partikel real gitu ya menggunakan re dan gitu. Contohnya misalkan babel, bogoyo, kenapa di situ pakai gitu ya? Atau misalkan cegel, ilgoyo gitu. Kenapa pakai nanti kita akan belajar juga. Oke, jadi sabar. Bingung sama angka. Oke, jadi angka yang memang membingungkan ya. Jadi contohnya kalau untuk menyebut jam dan menit saja berbeda. Misalkan contohnya gitu ya, untuk jam 1 gitu, hansi. Lalu pakainya yang han gitu ya, pakai angka aslinya Korea. Tapi untuk menit pakai yang Sino, hansi, shipun gitu contohnya. Nanti itu kita akan belajar juga. Pengucapan nada dalam bahasa Korea sebenarnya nggak ada ya, sebenarnya nggak ada. Cuma kalau kalian mau melafalkan gitu ya bahasa Korea yang sesuai dengan standar gitu, jadi bahasa standarnya kalian bisa mengikuti pelafalan gitu. Kalau misalkan kalian pakai kamus gitu ya, kamus online Korea yang Korea-Korea ya, yang Korea-Korea, kan kita bisa klik pelafalannya. Kalian misalkan masuk ke Naver gitu ya, ada kamus online Never, kalian pakainya yang Korea-Korea, nanti kalian bisa mendengar pelafalannya. Nah, itu adalah pelafalan yang paling standar gitu. Jadi yang paling standar. Kalian bisa ikutin pelafalannya dari kamus itu, seperti itu. Ada pertanyaan lain kah? Atau request gitu? Kalau yang tadi kan di awal yang masalah partikel gitu ya, nanti kita akan belajar. Atau ada yang mau kasih saran gitu, misalkan saya ngomongnya tiba-tiba kecepatan gitu, atau misalkan terlalu lama gitu. Belajar kata sambung atau enggak, belajar. Belajar kata sambung, partikel gitu, nanti kita akan belajar. Oke, masalah sharing materi gitu ya, nanti saya coba cari tahu gitu ya, saya bisa share-nya ke mana, karena kan ini sistemnya seperti webinar kan ya. Nanti saya cari tahu dulu untuk share materi, masih Hangul juga. Tata bahasa kita pasti belajar per bab gitu ya, per bab nanti per tatap muka ada ininya sendiri, ada bagiannya sendiri, ada tata bahasa, lalu berbicara gitu ya, menulis, membaca itu nanti saya rangkai menjadi satu.
Kecepatan ya, masih kecepatan ya? Iya, iya nanti saya coba perlambat lagi. Oh, iya jadi untuk materi yang, kita pelajari di kelas ini gitu ya, dia bahasa Korea yang tingkatnya formal honorific dan formal kasual. Nanti kita kalau udah masuk tata bahasa akan tahu gitu bedanya, formal kasual tuh bagaimana, formal honorific bagaimana gitu. Jadi, bukan, ke bahasa yang misalkan ke teman dekat gitu ya, ke bahasa Korea yang dipakai sesama teman dekat gitu, bukan. Jadi kita lebih ke yang formal, tapi nanti, kalian bisa dengan sendirinya gitu ya, mengubah bentuk yang formal kasual atau formal honorific menjadi bentuk yang lebih santai gitu. Karena seperti yang kalian ketahui kan tinggal dibuang aja contohnya, "좋아요" dia formal kasual, tapi kalau "좋아" dia hanya kasual saja, santai seperti itu. Oke, tapi yang kita pelajari adalah bahasa Korea yang formal. Baik, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Penyusunan penyusunan kalimat minggu depan deh, apa, hari Kamis kita masuk ke penyusunan, kalimat, penyusunan kata, dan kita masuk ke tata bahasa juga. Oke, ada yang nanya kalau misalkan di namanya gitu ya, belakangnya H itu dilafalkannya jadi T atau enggak? Enggak, malah kalau untuk nama gitu ya, H-nya lebih cenderung dibuang, seperti itu. Jadi contohnya di sini ada Mbak Hanifah gitu ya, ada H-nya di belakang, kalau ditulis dalam Hangul jadinya Hanifah, Hanipa jadinya, pakainya yang, piep seperti itu. Jadi H-nya cenderung dibuang gitu. Tapi kalau, ada juga orang yang, "Ah, saya mau H-nya ada," gitu. Jadi bagaimana Hanipah, Hanipah, jadi h-nya ada hiat ditambah vokalnya seperti itu. Oke. Untuk huruf kalau di awal dan di akhir pengucapannya berbeda. Kalau di awal kan tetap gitu ya. Dibaca. Tapi kalau dia posisinya di akhir gitu ya, tergantung nih belakangnya gimana. Contohnya kalau saya yang na gitu ya, na milik saya gitu, jadi na dia dibacanya bukan na tapi jadi nae, seperti itu. Nanti untuk yang seperti ini, pas kita masuk ke partikel partikel kepemilikan nanti saya jelaskan. Oke, jadi untuk, kecepatan saya masih kecepatan ya, berarti nanti saya coba lambatkan lagi. Oke, karena kelas kita santai, kalau ada yang mau kasih saran langsung kasih saran, langsung bilang gitu ya ke chat. Oke, jangan terlalu cepat. Baik, saya coba perlambat lagi. Oke. Baik, terima kasih sarannya. Baik, karena sudah jam 11 untuk hari ini, kita akhiri kelasnya sampai di sini, kita ketemu lagi hari Kamis. Oke, terima kasih, selamat malam.